Ya, halo semuanya teman-teman. Jadi alasan kenapa produk bisa diterima oleh pasar itu kadang penuh misteri ya. Produknya sudah bagus, desain juga oke, promo hampir setiap hari, harga menarik, barangnya juga dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pada kenyataannya gagal, susah dijual, sampai akhirnya produk itu terpaksa menghentikan produksinya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, apa sih kesalahan mereka? Nah, berikut adalah produk-produk yang menurutku oke tapi gagal di pasaran. Teman-teman nanti juga bisa silakan ikut menilai ya, kenapa sih produk yang oke ini kok akhirnya bisa gagal. Aku dulu waktu lihat iklan ini, aku tuh kayak, yes, this is it, produk Aqua yang tak cari. Karena gini ya, kadang kalau aku mau beli minuman, itu agak-agak dilema. Kalau mau beli minuman rasa buah itu kayaknya terlalu kuat, kayak Capri Sun, Buah Vita, ya enak sih ya. Tapi kayak itu benar-benar minuman buah gitu loh. Nah, kalau air putih, ya masa minum air putih? Di rumah kan juga banyak. Aku tuh maunya ya air putih tapi ada rasa buah-buahnya dikit lah. Tapi produk kayak gitu kan nggak ada. Sampai kemudian Aqua mengeluarkan produk itu, Aqua Splash of Fruit tahun 2004. Rasanya strawberry dan orange mango. Aku pas lihat iklannya itu kayak, wis, ini nih produk ini pasti bakalan laris. Dan gak heran gitu loh, kok Aqua mengeluarkan produk seri itu. Ya sudah ahlinya mengemas minuman air putih, mereknya juga sudah sangat dikenal masyarakat. Pokoknya minuman kalau ada merek Aquanya itu pasti berkualitas, pasti bakalan laris. Tapi kenyataannya itu gak berhasil loh. Padahal produk itu tuh kayaknya semuanya itu sudah benar. Produknya oke, aku pernah nyoba juga rasanya enak-enak aja. Promonya juga oke, iklannya menarik. Merek Aqua juga, siapa yang gak tahu coba merek Aqua. Tapi kenyataannya produk Aqua Splash of Fruit itu nggak laku. Colgate. Kalau dengar kata Colgate, apa coba yang terlintas di dalam benak teman-teman semua? Oh, pasta gigi yang rasanya semriwing, dingin-dingin gimana gitu. Sejuk lah di mulut. Nah, tapi Colgate pernah bikin kesalahan dengan mengeluarkan varian produk makanan beku. Ya, saat itu tahun 80-an ya, di mana industri makanan beku itu lagi laris-larisnya. Colgate tertarik juga untuk ikutan mencoba bikin makanan beku juga. Namanya Colgate Kitchen Entries. Produknya itu frozen kayak lasagna, pizza, makanan siap saji, salad, yang seperti itulah. Tapi kenyataannya produk itu gagal, kurang bisa diterima pasar. Masalahnya gini ya teman-teman ya, bukan kok karena kemasannya buruk atau kualitasnya nggak enak gitu, bukan ya. Tapi kalau mendengar kata Colgate, pikiran orang kan pasta gigi gitu kan. Nah, ini mereknya terpampang jelas di bungkus makanannya. Lah, kalau makan kan nanti bakal terbayang rasa pasta giginya itu kan, sejuk-sejuk semriwing. Kalau produknya permen sih masih nyambung ya. Tapi kalau makanan, lasagna, pizza, terus mereknya sama kayak pasta giginya gitu, kita kalau makan kan kebayang rasa pasta giginya gitu kan, yang sejuk gitu. Ya kurang pas lah. Karena ya gini ya teman-teman ya, merek itu kan juga punya asosiasi ya. Ketika aku bilang Silver Queen, apa sih yang ada di dalam benak teman-teman? Oh, coklat, manis, lumer. Enak lah pokoknya. Gitu kan ya. Merek itu selalu menimbulkan asosiasi. Bener ya? Nah, sama ketika orang memikirkan kata Colgate, yang dibayangkan apa coba? Ya pasta gigi yang sejuk berkaitan dengan kegiatan di kamar mandi, gosok gigi. Nah, kalau merek itu ada di makanan, nah ya kurang pas kan? Ketika kita makan, kita membayangkan pasta gigi. Ya sama kayak es krim tapi mereknya Marlboro. Ini juga nggak pas kan? Pas mau makan es krim, malah nyarinya asbak jangan-jangan. Kalau ini terjadi di luar negeri sana sih ya. Tapi menarik juga untuk aku bahas deh kayaknya. Yaitu Segway, kendaraan kecil yang praktis. Saat awal kemunculannya, Segway disebut oleh mendiang Steve Jobs, sang pendiri Apple, yaitu akan lebih besar dari PC. Karena ia menilai Segway itu kayak semacam penemuan yang bakal berguna banget gitu bagi kehidupan manusia. Dan semua orang mengatakan Segway itu bakal menjadi produk paling hype sejak Macintosh dikenalkan. Jadi kehadiran Segway saat itu sangat membuat heboh dan mengundang optimisme. Apalagi orang-orang di sana itu kan nggak masalah ya kalau jalan kaki ya. Biasa kemana-mana ya jalan kaki. Kalau naik motor bakal repot, naik mobil susah parkirnya. Jalan di sana itu juga rata-rata rata. Maksudnya rata-rata
itu rata. Maksudnya gitu ya. Ya paham lah ya. Nah, Segway itu adalah sebuah produk yang bisa mengakomodir itu kan. Orang suka jalan, tapi kalau jalan itu kan ada keterbatasan, dimana kalau jalan itu nggak cepat dan jaraknya juga terbatas kan. Jadi kehadiran Segway itu kayak semuanya itu pasti bakalan menyukainya, pas, cocok, dikendarainya itu juga simple, enak. Tapi kemudian produk itu gagal. Kenapa coba teman-teman? Karena ia itu susah dikendarai, sering jatuh. Malah James Heselden, sang pemilik perusahaan, meninggal jatuh ke jurang sebab mengendarai Segway itu. Aduh, kasihan sekali ya. Niatnya bikin Segway itu buat bantu alat transportasi, malah jadi celaka. Gagal deh. Ya sebenarnya ada sih beberapa penyebab akhirnya Segway itu menghentikan produksinya. Produk yang di atas kertas luar biasa dan bakal diterima pasar itu akhirnya ya gagal. Ya salah satunya itu tadi ya, masalah keamanan. Tara nasiku. Nah ini nih, apa coba salahnya produk ini? Orang se-Indonesia itu suka makan nasi. Bukan suka lagi malah. Nggak bisa nggak makan nasi. Mau makan sekenyang apapun, mau makan roti, pizza, ayam, donat, bahkan mie ayam. Tapi kalau belum kemasukan nasi ya bakal bilang belum makan. Nah, Tara nasiku itu menawarkan makan nasi secara praktis. Nasi goreng, misal malam-malam nih mau makan nasi, tapi habis. Kalau bikin se-rice cooker kan nanggung ya. Nah, Tara nasiku bisa bikin seporsi, gampang. Rasanya enak lagi, lewong sudah ada bumbunya kan. Anak-anak mau makan juga bisa, karena kayak snack gitu kan, simple bikinnya. Makanan ringan aja, ya juga instan, dibuatnya gampang. Mie aja yang seperti itu mengusung konsep instan yang gampang dibuat aja diterima kok. Nah, orang Indonesia kan lebih banyak makan nasi kan daripada mie. Jadi di atas kertas, produk ini tuh bakalan jadi favorit dong. Pasti bakal laris manis. Tapi kenyataannya tuh malah gagal. Dan kayaknya sekarang itu udah nggak ada lagi deh. Nah, kenapa itu coba? Samsung Galaxy 7. Nah, kalau ini sih gagalnya lebih ke masalah teknis ya. Dan kasus ini cukup rame loh pada waktu itu. Jadi pada tahun 2016, Samsung meluncurkan sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu Samsung Note 7. HP itu digadang-gadang sebagai penantang serius iPhone 7 dari Apple. Karena HP itu selain canggih, ia punya keunggulan lain seperti bisa dipakai untuk menulis, tahan air, dan wah pokoknya itu bener-bener keren lah. Samsung gitu loh. Brandnya nggak main-main kan, jelas kualitasnya. Tapi kemudian muncul laporan bahwa HP itu ada yang kebakar, dan muncul berbagai keluhan dari pengguna yang lain yang intinya sama, HP-nya bermasalah, kebakar. Bahkan otoritas di Amerika jelas-jelas menyebut nama Samsung Galaxy Note 7 itu agar tidak dihidupkan selama penerbangan. Banyak juga bukti yang menayangkan bahwa HP itu terbakar, yang artinya produk itu dianggap tidak aman. Nah loh, padahal Samsung loh, brand besar, tim ahlinya banyak, sudah bikin HP bagus, berkualitas, canggih, tapi gara-gara ada permasalahan di baterainya ya kayaknya ya, jadi gagal deh produknya. Kymco Jetmatic. Tahun 2000 ada produk motor matic yang boleh dibilang baru ya pada waktu itu ya, yaitu Kymco Jetmatic. Waduh men, itu motor bener-bener keren loh. Karena motor itu kan biasanya pakai kopling, rem di kaki, persneleng gitu kan. Nah, Kymco Jetmatic itu nggak usah. Naik motor itu tinggal tarik gas, simple banget. Aku dulu punya temen yang punya Kymco Jetmatic itu, wah, itu bener-bener enak dipakainya. Orang yang nggak bisa naik motor, belajar bentar aja langsung bisa. Tapi motor itu boleh dibilang gagal di pasaran. Aku jadi mikir ya, apa gara-gara Matic ya? Tapi ketika Yamaha Mio keluar, itu laris banget. Dia Matic juga kan? Tapi waktu itu sih memang menurutku strateginya Yamaha itu lebih tepat ya. Ia menyasar kaum perempuan, terus waktu itu bonus helmnya itu juga cantik, simple tapi menarik. Bener-bener cewek banget lah. Cewek naik Mio itu jadi kayak tambah mempesona aja loh kalau dilihat. Nah, tapi kenapa ya kok Jetmatic itu gagal? Padahal kan sama-sama Matic-nya. Karena menurutku ya, ia itu kayak mau langsung melawan pengguna motor yang saat itu masih menggunakan kopling dan persneleng.
Jadinya kan kayak orang itu masih bingung ya, belum terbiasa ya. Tapi kalau Mio, ia menyasar pengguna wanita yang saat itu banyak yang belum bisa naik motor konvensional yang pakai gigi, perseneleng. Nah, kalau Mio kan gampang, tinggal tarik gas, apalagi bentuknya kecil kan. Jadi produk itu tuh kayak bener-bener mudah untuk bisa diterima pasarnya. Jadi kesimpulannya, Kymco itu mungkin salah strategi memilih pasar ya. Ditambah mungkin karena merek Kymco tentu saja tidak sekuat Yamaha ya di mata masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi adalah produk-produk bagus yang di atas kertas sepertinya bakal sukses di pasaran, tapi kenyataannya zonk alias gagal. Nah, dari cerita kegagalan tadi, apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa produsen yang besar sekalipun ketika mengeluarkan produk baru, meskipun sudah dipikirkan masak-masak, dilakukan riset bertahun-tahun, mengeluarkan banyak biaya, bisa saja produknya itu gagal. Yang kedua, gagal itu biasa. Kayak Aqua Splash Off-Road ya, keluar tahun 2004, yang kurang diminati. Akhirnya ya Aqua bikin lagi produk baru yaitu Mizone tahun 2005 atau setahun kemudian, yang akhirnya bisa diterima oleh pasar. Jadi ya kalau gagal ya coba lagi. Sama juga kayak Samsung tadi. Oke lah, Galaxy Note 7 itu ya boleh dibilang produk gagal lah ya. Tapi kan ya udah bikin lagi. Dan kita tahu bahwa Samsung itu termasuk salah satu merek penghasil HP canggih yang luar biasa kan. Jadi ya gagal ya coba lagi aja lah, bikin lagi. Move on. Yang ketiga, bahwa perusahaan besar yang mengeluarkan produk-produk laris dan diminati di saat ini ternyata juga cukup sering mencoba-coba mengeluarkan produk baru meskipun gagal. Tapi mengeluarkan produk baru itu jadi kayak semacam sesuatu yang harus dilakukan, karena bisa menjadi produk pendukung dikala produk utama mengalami penurunan penjualan. Contoh Aqua nih, dulu kan ia menjual produknya dalam kemasan botol kaca kan. Ketika ia mencoba memakai botol plastik, itu juga dalam rangka coba-coba juga kan, dan berhasil. Akhirnya produk Aqua itu kan kebanyakan menggunakan kemasan plastik kan hingga saat ini. Artinya ya yang namanya coba-coba itu memang sesuatu hal yang harus dilakukan, meskipun resikonya itu bisa saja tidak diterima oleh pasar. Lainnya apalagi teman-teman? Apa yang bisa kita pelajari dari gagalnya produk yang di atas kertas bagus yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar tadi tapi ternyata zonk alias gagal? Tulis di kolom komentar ya. Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.